Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Trivia dari kelas Pendidikan Biologi C akan menjelaskan tentang genetika Mendelian 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persilangan dihibrid. Jadi teman-teman, Mendel pernah melakukan persilangan dihibrid. Nah, apa sih persilangan dihibrid? Jadi teman-teman, persilangan dihibrid adalah persilangan dua sifat beda dengan berbagai kombinasi dua sifat. Jadi contohnya itu dia itu memiliki dua sifat, yaitu sifat bentuk biji dan sifat warna biji. Nah, contoh lebih detailnya yaitu seperti Sativum galur murni berbiji bulat berwarna kuning atau Y besar, R besar, R besar disilangkan dengan galur murni berbiji kisut berwarna hijau atau Y kecil, R kecil, R kecil. Jadi teman-teman, kita bisa melihat contohnya seperti gambar dengan parental atau induk Y besar, R besar, R besar dan disilangkan dengan Y kecil, R kecil, R kecil. Nah, fenotipnya itu fenotip atau nama lainnya yaitu biji besar berwarna kuning disilangkan dengan biji kisut berwarna hijau. Nah, maka akan menghasilkan gamet. Untuk yang kuning itu, kuning bulat akan menghasilkan gamet Y besar, R besar, dan untuk yang kisut hijau menghasilkan gamet Y kecil, R kecil. Lalu menghasilkan keturunan Y besar, Y kecil, R besar, R kecil dengan fenotip yaitu bulat kuning. Kenapa bisa bulat kuning? Karena kita mengambil yang dominannya saja. Nah, yang dominannya itu yang bulat kuning. Teman-teman, Mendel itu mempunyai dua konsep, yaitu yang pertama konsep dependent assortment. Jadi dependent assortment ini maksudnya adalah alel bergantung. Nah, jadi alelnya ini seperti gamet yang diterima parental. Jadi gametnya itu cuma ada dua. Nah, yang untuk konsep kedua yaitu independent assortment, maksudnya yaitu alel dari satu gen dapat berpasangan dengan alel lain. Nah, gametnya itu ada 4. Kita bisa lihat contoh pada gambar. Jadi intinya teman-teman, untuk independent assortment itu dia bisa disilangkan dengan sesama jenisnya, yaitu Y besar, Y kecil, R besar, R kecil disilangkan dengan sesamanya yaitu Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, menghasilkan 1 Y besar, Y besar, R besar, R besar, 2 Y besar, Y besar, R besar, R kecil, 1 Y besar, Y besar, R kecil, R kecil, 2 Y besar, Y kecil, R besar, R besar, 4 Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, 2 Y besar, Y kecil, R kecil, R kecil, 1 Y kecil, Y kecil, R besar, R besar, 2 Y kecil, Y kecil, R besar, R kecil, 1 Y kecil, Y kecil, R kecil. Yang tadi itu namanya genotip, dan saya akan menjabarkan tentang fenotipnya. Jadi fenotipnya itu dia mendapatkan 9 biji warna kuning bentuk bulat, 3 biji warna kuning bentuk kisut, 3 biji warna hijau bentuk bulat, dan 1 biji berwarna hijau bentuk kisut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persilangan dihibrid yang F1-nya diuji silangkan dengan tes cross. Jadi apa sih itu tes cross, teman-teman? Jadi teman-teman, tes cross adalah maksudnya adalah tuh disilangkan dengan homozigot resesif. Jadi alel yang sama dan bersifat tidak dominan atau resesif. Nah, kita bisa lihat contoh pada gambar yaitu Y besar, Y besar, R besar, R besar atau biji kuning bulat disilangkan dengan tes cross. Tes crossnya yaitu Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil atau biji hijau kisut. Nah, lalu kita menemukan gametnya yaitu Y besar, R besar dan Y kecil, R kecil. Nah, lalu filial atau keturunan satunya yaitu
Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Nah, keturunan satunya ini kita silangkan lagi dengan tes cross. Maka kita akan mendapatkan gamet F1-nya yaitu Y besar, R besar, Y besar, R kecil, Y kecil, R besar, Y kecil, R kecil, dan Y kecil, R kecil. Nah, lalu kita mendapatkan keturunan kedua atau F2-nya yaitu Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil, R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Nah, kenapa bentuknya bisa seperti ini? Jadi caranya itu kita jabarkan dulu bagian gamet sisi kirinya. Sisi kirinya itu kita jabarkan dulu seperti Y besar, R besar, Y besar, R kecil, Y kecil, R besar, dan Y kecil, R kecil. Nah, lalu kita masukkan ke gamet yang kanan. Kita masukkan di bagian tengah-tengahnya yang merah itu. Jadi bentuknya bisa seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan rasio genotip pada F2 yaitu 1 Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, 1 Y besar, Y kecil, R kecil, R kecil, 1 Y kecil, Y kecil, R besar, R kecil, dan 1 Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Lalu rasio fenotip F2-nya yaitu 1 kuning bulat, 1 kuning kisut, 1 hijau bulat, dan 1 hijau kisut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.